Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman solehah CCM cantik-cantik. CCM apa bun? Bun, gue manggil bun tapi belum pada tua ya. Tapi aku panggil nona-nona tapi pada pengen nikah masalahnya. Mudah-mudahan kita semuanya berkah, sehat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, kita buka lagi dengan surah Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini kita doakan orang tua kita yang telah tiada, semoga Allah merahmati di sisinya. Yang masih ada semoga kita sempat membahagiakannya. Juga Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, semoga kita selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, disehatkan badannya, dan juga mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan juga kita baca Al-Fatihah untuk majlis kita pada hari ini, semoga menjadi majlis yang marhumah, yaitu majlis yang disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinya wa likulinatin solehah ila, niatkan di hati kita mungkin ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin amin. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi Umi doain, kita doain semuanya, saling mendoakan ya. Halo. Biasalah ya, ada gangguan jiwa ya, jiwanya semik gitu ya. Apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Berkah? Ada keluhan apa? Enggak ada ya, oke dokter. Baik ya, kita buka dengan surat Al-Baqarah 110 mengenai usaha bisa aja ditiru, tapi rezeki belum tentu atau belum tentu bisa disamain. Jadi orang bisa sama usahanya, tapi insya Allah rezekinya pasti udah diatur, gitu lah ya. Ini kita kan teman-teman semua pasti ada yang niru, ya kan? Mungkin ada yang jualan apa, tiba-tiba di sana jualan apa. Apalagi sekarang tempat kopi-kopi cantik banyak gitu ya. Kopi semua kopi. Tapi insya Allah rezekinya pasti ada. Yuk kita buka dulu surat Al-Baqarah 110, coba tolong kita tadabbur ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat ya, kalau yang nggak bawa buku tulis. Kalau nanti kan pakai buku tulis karena generasinya udah lewat ya. Kalau teman-teman kan generasinya generasi HP gitu lah ya, pakai cek gitu ya. Ya enaknya ke HP kalau lagi mau ngeliat catatan mati, kuotanya habis, ya kan? Lobet gitu. Kalau tulisan kan enak dengan cucuk, tapi masing-masing punya kekurangan kelebihannya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jika kita ngomongin ke Al-Quran, segala usaha apapun kita harus diawali dengan sholat. Makanya kan para ulama selalu ngomong, siapa yang mau banyak rezekinya, ya kan? Di sosial media banyak tuh ya, di aplikasi banyak. Barang siapa membaca ayat 1000 dinar, bla 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 bla, gitu kan ya. Barang siapa yang baca Al-Waqiah gini. Barang siapa yang gitu, banyak lah tuh anjuran-anjuran. Saking banyaknya teman-teman sampai bingung gue baca yang mana. Soalnya ada teman Umi gitu, WA Umi gitu, Umi aku udah baca ini. Gue sampai bingung baca yang mana lagi ya, gitu. Ya baca aja yang sekiranya ente baca terus kita nangis dan sedih, itu ayat buat kita. Baca banyak ayat, banyak doa tuh kita baca, tapi kalau gak ada feel-nya gitu, berarti belum masuk ke kita. Gimana bacaan kita sedih, kita nangis, bahkan kita
termotivasi, itulah ayat buat kita. Gitu sih kata para ulama. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, ketika kamu ngaji suatu ayat atau apapun, misalnya ini ngaji dari Al-Baqarah, ini, gue biasa aja ya feel gue gitu. Tiba-tiba pas ngaji di Ali Imran misalnya, baru tuh berasa nangis, sedih, termotivasi. Nah itu harus diulang-ulang. Gitu. Jadi kalau kita mau usaha di sini diri karena sholat dan tunaikan zakat adalah sholat duha, sholat ini, sholat itu ya kan. Dan juga tunaikan zakat berarti apa? Kalau kepengen usahanya bagus, walaupun kita ditiru usaha kita, kalau sedekahnya berbeda pasti akan beda rezekinya. Dia usaha, tapi dia nggak pernah sedekah. Kalau dia sedekah pasti akan beda keberkahannya. Bisa aja ditiru saudara-saudara. Skincare juga udah banyak sekarang kan. Maka kebaikan apa saja yang kamu usahakan, tuh 2, 3, usahakan. Nah, setelah kamu sholat dan tunaikan zakat, kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu. Ketika teman-teman sekarang berusaha nih, bukan untuk ayah dan ibunya, bukan untuk buat dirinya sendiri. Emang mau kita begini terus sama orang tua ya? Gak mau. Yang ada kita gak pengen ngasih. Iya gak sih coy? Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman di sini ya bisa membahagiakan dirinya, jangan lupa membahagiakan orang lain. Apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Jadi usaha ini di sini, ya kan? Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Nah, jadi kata-katanya tuqaddimu, usaha yang kamu kerjakan untuk dirimu. Jadi apa itu tuqaddimu? Usaha pakai bahasanya tuqaddimu. Karena usaha itu harus dikerjain, jangan cuman udah gue males deh, mau jualan ini udah ada jualan, mau jualan ini udah jualan, pengen usaha ini udah ada, semuanya udah ada semua, jadi gue nggak deh, susah kayak gitu. Gue mau kerja di MNC udah banyak orangnya, gue pengen ceramah udah banyak banget saja, gue pengen udah gue di rumah aja repot. Jadi tuqaddimu itu kita benar-benar mengedepankan gerakan. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dari ayat ini, saudara-saudara, saya nyeker lagi. Dari ayat ini, pertama sholatnya dulu dibenerin, sedekahnya zakatnya dibenerin, kemudian kita bergerak al-harokah barokah, baru kita usaha. Tiba-tiba ada yang nyamain usaha, ada yang niru, biarin aja. Karena rezeki tidak bisa, belum tentu bisa ditiru. 2, 3, ditiru. Yang pertama, amalkan ayat ini. Masya Allah ya. Nih kan usahanya tentang dagangan, bisa nggak usaha mencari jodoh? Bisa. Sholatnya juga dibenerin, zakatnya dibenerin, sholatnya. Insya Allah, apapun yang kamu usahakan, istikharahnya, ya kan, perawatan dirinya. Ada orang nggak merawat diri, dapat jodoh. Ada orang ngerawat masih belum nikah. Mungkin dulu usaha orang tuanya salah, ya saya bilang gitu loh. Orang lagi rebahan diomelin ya kan, rebahan mulu, jauh jodoh kamu, jauh jodoh. Rebahan mulu, ya kan, jauh jodoh. Jangan duduk depan pintu, nggak dapat jodoh, gitu. Kalau beneran nggak dapat jodoh anaknya, karena orang tuanya ngomong seperti itu. Yang pertama ya, salah gue. Yang kedua, buka lagi Al-Baqarah 134. Tolong dibaca Kakak Lisa. No, Lisa. Kita ayat-ayat dulu. Ketemu nggak Al-Baqarah 134? 134 ya benar. Nah, tilka ummatun qad khalat, artinya aja. Ya, kata-katanya baru. Oh, rusak, aku aja baca ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah gitu ya. Itu adalah umat yang lalu. Siapa? Umat terdahulu, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh. Umatnya ini, umatnya itu, ya kan? Baginya apa yang lalu usahakannya. Kalau kepengen usahanya kita ini maju, apapun usaha pada diri sendiri biar hilang luka batinnya, usaha yang namanya tadi mungkin berupa perdagangan, apapun. Di sini nyatakan apa? Jangan pernah ngorek masa lalu. Kalau untuk jadikan pelajaran boleh, tapi
Tapi kalau untuk sampai kita yang namanya menyesali, baginya apa yang telah diusahakannya yang dulu deh. Dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dia udah dengan usahanya, kita udah punya usaha sendiri. Ya nanti ditiru-tiru, yang penting kita dengan cara kita, mereka dengan cara mereka. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Bu, aku tuh udah usaha dengan jujur, pengen jadi perempuan yang benar-benar soleha, usaha pengen dapat jodoh jadi perempuan yang memantaskan diri. Tapi kok gue belum dapat ya? Karena itu ada orang ya astagfirullahaladzim, bengal minta ampun bla bla. Atau perniagaan tuh kita udah jujur, segala timbangan udah jujur, apapun udah jujur. Ya kan, tapi kenapa ya? Ya gitu kan, pembeli kurang banyak, sementara tuh dia yang curang-curang, pembelinya banyak. Apa kata Allah? Bagimu apa yang kamu usahakan, baginya apa yang mereka usahakan. Kayak gitu. Jadi gak cuma agama laku minggu kemaliadin, bukan. Usaha pun kata Allah gak usah takyut. Ya kalau takut biasa takyut. Jangan masuk sayang, ya kan? Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Kita mah kita aja udah. Dia mau curang kayak, dia mau apa kayak, Allah udah bilang biarin aja yang curang. Tapi kenapa yang curang-curang dapatnya banyak? Kok kita yang jujur nggak dapat? Sementara yang curang-curang kok dia tambah naik derajatnya menurut kita. Kita yang jujur kok ternyata tambah terhina-hina gitu. Sama seperti sinetron yang Anda bikin. Hidup dihina-hina, ya kan? Dizolimin, habis dihina, dizolimin langsung kaya. Yang menghina kena azab. Ada gue kalau nonton, ada yang malam gitu kan. Jadi kamu tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau ngomong usaha banyak di Quran tentang usaha. Yang pertama, sholat dijaga dulu. Yang kedua, jangan pikirin usaha orang, usaha kita dulu. Fokus pada dirimu, jangan fokus pada orang lain. Kan udah Umi selalu ngomongin di sini. Kalau kita fokus sama orang lain, tidak fokus pada diri sendiri, nanti kita jatuh, dia naik. Ya nggak coy? Apalagi kalau misalnya dia mungkin mau fitnah-fitnah kita, nggak usah diladenin, kamu selalu bilang gitu. Apa Umi bilang kemarin? Strawberry, mangga apel, sorry nggak level. Strawberry, mangga kocok, sorry nggak cocok. Strawberry, mangga nanas, sorry nggak panas. Apa kan? Apa strawberry, mangga apel? Strawberry mangga nanas sudah gak panas. Strawberry mangga kocok, strawberry mangga apel udah. Baik, sebelum kita ucapkan tentang usaha lagi, coba dibuka lagi surat Al-Baqarah, masih seputar Al-Baqarah di ayat. Jadi di ayat yang tadi usahamu, usahaku. Walaupun kamu niru-niru, tetap kata Allah beda rezekinya. You understand? Bahkan maaf, punten, maaf ya. Semenjak wafatnya guru kita tercinta almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, banyak gak yang niru beliau? Banyak kan, udah yang pakai kacamatanya, selawatannya, pakai topinya, tetap aja beda ya coy. Bahkan ada tahu nggak, aku tuh senang banget kalau tak Silah. Ada yang saking senang sama Umi, namanya dia tadinya bukan itu. Misalnya namanya Meta Mariana misalnya nih, diganti sama dia sampai sosial media juga diganti. Bukan Meta Mariana, Meta Mumtaz. Ikutin gue. Ada ustazahnya dan gue ketemu. Pas gue ketemu kata dia apa? Ya Allah nih guru idola aku. Maaf ya Umi sampai aku pakai nama Umi titik-titik Mumtaz. Kata dia, gue gak sebutin nama ustazahnya enak. Lalu gue kegeeran. Tapi aku senang, wah ternyata gue ada yang senang juga sama gue gitu ya. Gue pikir sih ya, alhamdulillah banget sih jadi influencer ya. Beda ya sama apa? Trendsetter beda sama influencer ya? Beda ya, kalau influencer jangan kita kan orang pertelevisian nih. Influencer apa, trendsetter apa? Influencer bukan influencer gitu. Dan kita buka lagi ayatnya 202, coba. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Tiap-tiap orang walaupun usahanya ditiru, tetap bagiannya beda-beda. Nasibun bagian,
mimma dari apa kasabu yang mereka usahakan. Wallahu sariul hisab, Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi dari 3 ayat ini dulu ya, di sini ternyata ada 10 ayat sih. Pertama sholat sama zakat diduluin. Kedua usaha-usaha masing-masing beda, nggak usah dipikirin. Mereka dengan usahanya, kita dengan usahanya, dan Allah tidak bertanggung, dan kita tidak bertanggung jawab atas mereka yang mereka usahakan, curang, apa bodo amat. Dan yang ketiga, apapun yang kita usahakan udah ada bagiannya. Ternyata di Quran udah ditakar gitu. Kita kalau nggak baca Quran kita kesel. Orang kita di sini jualan apa namanya? Pokoknya minuman gitu. Di sini ada lagi minuman lagi. Sini ada lagi minuman lagi. Rame banget. Timbang Indo itu. Titik-titik gitu ya. Salah gue sebut nama. Mie instan maksud gue. Mie instan jadi bentuknya apa tuh, jadi nggak pakai keju, nggak pakai ini, jadi laku. Ada tuh ya kan yang tempat mie rame itu loh. Itu tuh mbak, di rumah bisa kita bikin. Itu rezeki lah ya. Oke, sebelum Umi lanjutkan, kita tanya jawab dulu. Ini kita arahnya kemana nih Umi? Pembicaranya arahnya ke kehidupan, usaha kehidupan, usaha perniagaan, usaha apapun, kita kupas tuntas serta jam silet. Silakan yang mau nanya apapun, monggo. Kalau sama Umi akan nanya jawab. Banyak, 1, 2, 3, 4 banyak. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, aku mau tanya, tadi kan namanya? Oh iya maaf ya, nama aku Bilkis. Oh Bilkis, Bilkis. Ya. Udah ketemu Nabi Sulaiman? Aduh belum. Mau tanya, tadi kan kata Umi, kita tuh harus fokus sama usaha kita aja. Kadang kalau misalnya kita ngeliat orang atau orang yang sedang kita, ya udah cuekin aja. Cuma kan kadang sebagai manusia suka ini ya, kadang kalau dibikin orang emosi, terus kadang masih ada rasa syirik ke orang. Nah, gimana sih caranya kita untuk bisa ngontrol hal-hal itu, walaupun kadang kita udah mencoba, cuma sometimes tuh masih suka kumat aja gitu, rasa marahnya, irinya gitu sama orang lain gitu sih. Terima kasih Umi. Langsung kumat ya Bu. Jadi saya kasih resepnya ya. Kumat katanya. Katanya kumat. Mau kasih resepnya dulu. Kalau di dalam hadis, kemarin kami sempat bahas juga di sini kalau nggak salah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abi Hurairah kita udah bahas ya, bahwa dia sahabat Nabi yang senang sama kucing. Kalau laki-laki Abi Hurairah dipanggilnya, kalau perempuan Umi Hurairah. Jadi kalau teman-teman pada senang kucing, panggilannya Umi Hurairah. Kalau senang duit, Umi Fulus. Kalau senang cowok, Umi Rijal. Bagus itu daripada cewek senang cewek, ya kan? Lesbio lah dong ya. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, hadis yang marfu'. Bagaimana cara menghilangkan tadi atau lagi kumat-kumatan gitu? Yang pertama kalau kata hadis, mengimani dengan ilmu dulu nih. Semua orang pakai ilmu. Umi kalau nggak pakai ilmu juga Umi, waduh, ngeri sekali, mulut saya tajam seperti lebih pedas daripada cabai, tadi kata Bu Cindy bilang. Saking aja gue ngaji. Kenapa Allah bikin saya jadi ustazah? Gue kalau nggak jadi ustazah gue jadi apa? Gue nggak tahu. Karena gue jadi ustazah gue mau ngomel, gue ingat ilmu gitu. Kalau kata gue, gue melebihi mikir kayak gue. Melebihi mikir gue sih. Melebihi. Salah gitu ya. Yaminullah malaun. Bahwasanya tangan kanan Allah itu sangat penuh. Maksudnya rezeki Allah itu penuh. Semua yang Allah miliki itu penuh. La tajiduha nafaqatun, tidak akan pernah berkurang walaupun dibelanjakan hartanya, walaupun dibelanjakan penghasilan atau usahanya. Dan Allah tidak pernah akan habis. Tapi kalau kita kan bisa habis. Hari ini penjualan 50, besok penjualan 10. Gue jualan kopi itu begitu, kadang ada korong, kadang enggak. Tapi ya udahlah kan gitu. Usaha bisa sama. Kita pernah ikut bazar di salah satu masjid, usaha bisa sama. Yang ini bisa diborong, yang ini enggak. Ternyata yang itu harga 10.000, itu 30.000, nggak usah nanya. 10.000, iya kan?
Habislah dia, kira 30.000. Orang ngomong dengan bubur beras 2 liter gitu. Orang kalau pakai mendingan nggak bisa buka usaha. Itu ngasih contoh. Sahaul laila wan nahara, yang namanya kedermawanan Allah, kekayaan Allah meliputi malam dan siang. Kalau kita kekayaan kita hanya meliputi awal bulan, akhir bulan. Tapi Allah dermawannya meliputi malam dan siang. Ara'aitum ma anfaqamu zuhalaqas samawati wal ardu. Kamu lihat enggak? Ketika Allah belanjakan, Allah kasih kita ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, Allah keluarin kekayaannya. Apakah berkurang? Fa'innahu lam yajid ma fi yamini, sesungguhnya tidak pernah berkurang apa yang ada di tangan Allah. Itu ini. Bayangin dulu saya sendiri, nggak punya rumah, nggak punya apa, gue tinggal di pesantren. Kamu boleh keluar pesantren kalau kamu nikah, gue cari cowok mana yang mau nikahin gue nih, gitu. Bosan dong 12 tahun di pesantren ya kan. Terus akhirnya nikah. Tadi berdua doang ngontrak. Tiba-tiba punya rumah, udah punya anak, alhamdulillah. Kan berarti tadinya nggak punya apa-apa jadi punya, karena Allah kasih. Dan di tangan Allah lam yajid, mafia ini tidak pernah berkurang di tangannya. Wal qisto biyadil uro. Sementara yang di tangan kanan Allah, jangan dibayangin pernyataan ya, ini artinya kekayaan Allah yang di sebelah kanannya banyak, yang di sebelah kirinya menimbang-nimbang. Yang kanan ngebagiin, yang kiri ditimbang, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jadi kalau misalnya dirimu lagi kumat, balik yang pertama, kuatkan iman. Gimana caranya? Jadidu imanakum bita'allum, jadidu imanakum bikalimat la ilaha illallah. Perbarui iman kita, udah mulai nih goyang nih. Maka mulailah diperbarui dengan satu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, perbarui dengan taklim. Yang ketiga, dengar musik sekali-sekali gitu. Ngaji udah, zikir udah ya Cin ya. Apa yang aja udah kita baca. Kok masih gue galau-galau bunda gimana gitu guys ya kan. Tahu kan G6 sayang? Galau-galau bunda gimana gitu guys. Udah gue ajarin. Gimana sih? Lupa baik deh. Begitu sayang ya. Yang pertama pakai teorinya, kuatkan iman dengan taklim dan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi bilang gini, al imanu tadrusu kama tadrusu sal. Iman itu bisa luntur seperti lunturnya noda yang ada di baju. Maka kalau kamu kepengen imanmu itu tetap ada gitu ya, dibersihin lagi tuh baju biar jangan yang luntur lagi gitu. Jadi dibersihin. Apa yang bersihnya? Nih ente datang ke sini insya Allah banyak rezekinya, amin. Imannya nambah, beratnya nambah. Habis ini kita makan. Baik, ada lagi sayang cantik. Iya. Mana? Oh, di situ ada satu, di sini ada satu, ada satu. Yang dekat dulu, apa dia duluan ya dari tadi? Bisa teriak nggak? Ini datang kok ini. Habis itu ini ya, sayangnya. Tapi kemarin keren ya belajar tentang matematika itu ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sebenarnya Umi, kalau misalnya kita mendapatkan sebuah proyekan, tapi ternyata setelah berjalan, si pemimpin dan ada para antek di situ atau oknum ternyata bermain uang panas dan ternyata menganut sistem kapitalis. Nah, sedangkan kita yang udah ada di sana duluan dengan niat baik, yang dimana awalnya kita nggak tahu niatan di awal oknum ini seperti apa, kita baiknya menghadapinya bagaimana ya Umi, dan kita sendiri yang punya niat baik sebenarnya masih bisa mendapatkan keberkahan atau enggak kalau dari situ. Panas dan kapitalis. Iya. Panasnya kayak apa tuh? Terima kasih, langsung jawab nih. Ngeri nih Mi, nanya. Satu lagi, nanti langsung biar dijawab Umi. Assalamualaikum Umi. Aku mau nanya, kenapa apa yang perlu kita pahami dari konsep rezeki biar kita tuh nggak mudah iri sama orang lain yang mungkin rezekinya tuh lebih besar dari kita. Terima kasih Umi. Yang pertama nih, kita udah kerja nih niatnya nih. Pas contoh gini deh, maaf, ada seorang mungkin yang security misalnya. Security mungkin dia kerja di salah satu mungkin hotel. Dia niatnya hanya sebagai penjaga keamanan, nggak ada niat apa-apa. Orang mau cuma kerja, dapat gaji, selesai, pulang, bismillah. Jaga sholat, jaga tadi ya, segala macam. Tiba-tiba di hotel itu ada orang yang maaf berzina. Apa tanggung jawab dia?
Enggak. Ada berzina, ada korupsi, ada begini, ada begitu. Ini kita contoh pertama dulu ya, yang ringan. Maka kalau kita ngomong seperti ini, saya pernah nanya sama guru saya seperti itu. Dia bilang, apa kamu kerja aja, urusan yang berzina atau apa tuh urusan kita. Kecuali kalau mungkin kita hotel syariah misalnya, harus ada KTP, ya kan segala macam. Artinya tergantung sistem yang pertama kita. Pada saat kita masuk, kita tahu nggak sistemnya gimana? Oh, kita nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita pernah bahas dalam surah, dalam hadis Rufi al-Qalam an-Salasa. Ada 3 yang membuat Allah tidak mencatat. Rufi'ah itu diangkat, kolam itu pulpen nggak dicatat sama Allah. Karena 3 hal ini. Ini jawaban pertama ya. Yaitu apa? Kalau kita tidak tahu. Kan gue nggak tahu di awalnya. Udah kalau nggak tahu nggak apa-apa. Bahkan kedua, bigorokostin dan tidak sengaja. Gue juga nggak tahu dan gue nggak sengaja. Gue masuk situ ya udah pokoknya gue mau kerja aja. Nggak tahu atau tidak sengaja. Atau di sini dinyatakan apa? Ketika tidak tahu dan lupa dan tertidur. Hal-hal yang memang kita lupa, tertidur, nggak sengaja dan nggak tahu, tidak Allah catat. Nah, jadi kalau kita pakai dalil ini. Tapi kalau pakai misalnya, tapi kan gue kayaknya nggak bisa gitu bu. Soalnya gue tahu banget tuh di ruang panas, gue tahu banget. Dan kalau kita tahu banget, ya kalau memang kita bisa menghindar. Kenapa? Kata Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Agak berat ya. Kalau gue keluar, gue gak dapat kerjaan, gitu kan? Apa gue gak keluar, gue gimana nih? Nah kan? Nah itu. Maka kalau kate nih, maaf nih, ini jawaban pertama, terusin. Jawaban kedua ekstrim nih, tinggalin. Jangan lo campur-campur yang batil dengan yang hak. Berani kagak lo? Nah itu kan beda-beda ini lagi keberanian. Nah ada yang tengah-tengah. Ya udah, kalau emang belum dapat yang bagus, jangan keluar. Kalau emang udah dapet yang bagus, keluar saja. Karena apa? Kata Umar bin Khattab, ini Umar yang ngomong bukan saya. Lebih baik aku bekerja di tempat yang subhat, meragukan, daripada aku meminta-minta. Oke, jadi 3 ya. Yang 1, terus aja di situ, niat gue nggak ke situ karena gue nggak tahu. Atau yang kedua, tinggalkan, jangan kamu campurkan yang hak dan. Atau yang ketiga, ya udah, daripada gue nggak kerja, gue kerja dulu deh. Kenapa? Umar bin Khattab yang ngomong. Kelak Allah minta pertanggungjawaban, kita tinggal ngomong. Lo kenapa masih kerja di situ? Lo tahu itu uangnya masih panas. Lo tahu itu kan kapitalis. Kan lo tahu itu juga boleh. Lo tahu itu dulu gitu kan? Aku dengar pendapat Umar bin Khattab. Daripada aku meminta-minta, aku bekerja di tempat yang subhat. Saya juga nggak tahu lagi bla bla bla. Allah kalau kita ngomong gitu, surat 17:36 berarti kamu punya ilmu dan bisa berargumentasi sama Allah Subhanahu wa taala. Memang kita boleh berargumentasi, bukan argumentasi sama Allah, mengebantah, negosiasi. Karena Rasulullah pernah negosiasi tentang sholat yang 50 jadi 5 kali. Jadi Allah bisa diajak nego. Mau tahu nggak? Ada 5 orang yang bisa nego sama Allah sehingga tadinya mau masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Mau tahu nggak? Ntar gue jawab, baca dulu 17 ayat 36. 5 orang ini yang mau dijeblosin neraka nggak jadi karena dia pintar negosiasi. Keren nggak coy? Allah bisa kita ajak nego. Ada banget itu. Baca. Janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dengan 36. Janganlah engkau campur tangan yang engkau tidak mengetahui duduk persoalannya, karena sesungguhnya pendengarannya dan penglihatan serta hati masing-masing diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Wala takum malaisal kabir, jangan kamu mengatakan sesuatu tanpa ngerti ilmunya. Boleh kita ngomong sesuatu yang tidak ilmu kayak tadi. Oh, kalau yang sini bilangnya apa? Ya udah deh, kalau emang belum dapat kerjain terus. Orang gue juga nggak tahu bakalan begini. Atau yang kedua, Wan, jangan kau campur adukan yang hak dan yang batil. Atau di tengah-tengah, ya udah deh. Daripada gue kerja, Umar bin Khattab bilang lebih baik kamu bekerja tempat subhat daripada kau minta-minta. Selesai. Nah ente yang pilih, oke? Yang ente. Bagaimana sih konsep rezeki? Rezeki bahasa Arab rozako, yarzuku bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya coba ibu yang mempunyai risiko apa? Yang tulisannya RISK. Risiko apa artinya risk? Risiko. Bahasa Arab rozako. Bahasa Inggris adanya rizki. Rizki ini ada di rizki. Rezeki itu bisa membawa risiko ke neraka atau bisa membawa kita ke surga. Konsepnya itu aja 2.
Kalau dia halal thayyibah, kita dapat surga. Kalau dia haram dapatnya, nauzubillah. Rizki, rozako bahasa Arab, bahasa Inggris apa tadi cara ngomongnya? Risk, kaknya diumpetin. Itu kan risiko. Nah, terus gimana cara mengimani bahwa biar gua nggak ngiri? Balik lagi ilmu yang kemarin dipelajari yang tadi Bu Ani cerita. Kalau ada orang serakah sama rakus, min sama min plus apalah itu kemarin tuh ya. Maka harusnya gini, harusnya plus. Itu kan hitungan-hitungan matematika manajemen kolbu ya, subhanallah ya. Tapi kan tetap obatnya nanti ke Al-Quran lagi. Pasti di situ ke Al-Quran, jangan rakus, jangan ini. Gimana? Buka 4 ayat 32. Ini konsep pertama, rezeki itu 432. Konsep kedua, rezeki itu 4227. Konsep pertama 432, konsep kedua 4227. Ya, kita bacain aja langsung ya. 4 ayat 32 apa konsep pertama? Yang pertama, wala tatamannau bima fadalullah ba'dahum ala ba'din. Kamu jangan iri hati, jangan kepengenan sama rezeki orang yang beda sama kamu. Karena rezeki itu udah ditaker. Contoh, ini sering banget ngomong di sini juga, mudah-mudahan pada ingat lagi ya. Bulu mata nih, kalau misalnya dipanjangin sama Allah repot nggak? Udah ukurannya segini. Coba kalau dia kayak rambut di belakang panjang, repot. Udah tahu ukurannya kan? Gigi cukup segini. Nah, kalau dipanjangnya aja mana? Gitu ya. Udah ada ukurannya, qadar itu dipudiro ya kan. Nah, kedua apa konsep di sini rezeki tadi? Setiap 432 jangan iri. Tata manau itu menghayal. Tata manau itu menginginkan dan menghayal sehingga yang punya kita pengen dia jatuh, yang nggak punya kepengen kita rebut gitu loh. Nauzubillah min. Konsep kedua, rezeki itu nggak akan nyampe kalau kita belagu. 4227. Yang pertama, nerima aja dulu ya. Kalaupun rasa iri wajar, kan kita manusia basar. Kalau ke kamar mandi beser. 432 jangan irian. Yang 4227 jangan belagu. Hello Borju, jangan belagu. Kalau belagu, kalau jauh tuh lagu berjalan dulu. Nah, sekarang kan lagunya beda ya kan. Nah, sekarang lagunya tuh lagunya siapa tuh? Mahal ini ya, mati-matian ya. Lucu tuh lagunya tuh, seru banget tuh lagu tuh. Habis itu lagunya aku mau nyanyi malu. Habis-habisan aku dibohongi, sayang ini tetap sama gitu ya. Tuhan ini cinta atau bodoh. Kalau bahasa Sundanya, Tuhan ini bogo atau belagu. Mati-matian aku dibohongi, sayang ini tetap sama. Keren banget kan suara gue? Gitu ya. Jadi 427 jangan belagu. Coba dibuka. Allah menurunkan rezeki, ya kan? Ya besutu rizko. Allah berikan rezeki kepada hambanya itu dikodarin dengan ukuran. Karena kalau tidak dengan ukuran, la bagau fil ardi, mereka belagu. Jadi konsep rezeki, kalau kamu memang pantas kata Allah nerima, pasti gue kasih. Tapi kalau lo belum pantas, gue gak kasih. Walaupun lo kerja mati-matian dari pagi sampai pagi. Apa tuh lagunya lagi tuh? Yang Wali tuh. Oh, ini. Pergi pagi pulang pagi. Oh iya. Nyanyi lagi nih. Doakan aku. Iya betul. Ku rela pergi pagi pulang pagi demi untuk meraih rezeki. Ya. Dan yang ketiga konsep rezeki adalah kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu pakai doa. Nah, apa namanya, kerja capek-capek segala macam tapi lupa baca doa nggak jadi nikmat. Contoh mau makan. Sekarang kan sepele kayak anak TK. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu kan sepertinya kalau baca doa tuh kayaknya itu kok kayak gengsi banget. Lo kan anak TK. Ya emang lo nggak boleh baca juga. Itu Nabi. Oh cuma anak TK, saudara. Ini kita juga baca loh. Ya Allah berkahilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Konsepnya pantaskan dirimu. Kedua jangan iri. Ketiga udah diatur. Karena apa lagi? Buka di surat 16 kalau nggak salah. 16
berapa ya coba gue lihat ya. 16.132 kalau nggak salah, ada nggak gitu? Sampai 6.132, emang ada 132? 132 nggak ada, Mi. 128 terakhir. Itu surat apa? Berarti surat 6 Cin, 132. Ustazah juga manusia. Ustazah juga manusia, bisa salah, bisa lupa. Nah itu 132 ada. Surat 6 132. Walikuling darajatun mimma amilu, tiap-tiap orang punya derajat atas apa yang dia kerjakan. Jadi derajat orang itu derajat itu beda-beda. Ya kan? Dan apalagi lanjutannya? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu tidak pernah lalai atas apa yang kamu kerjakan. Jadi masing-masing orang rezeki. Dan di kantor aja kita beda-beda. Ada jadi staf, ada jadi bos, ada sekretaris, jadi ini. Di kantor aja beda. Gimana di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita jalanin aja. Kalau orang tekun pasti naik kok. Pasti naik insya Allah. Dulu Umi sebelum ke MMC sih, Umi kan Umi bilang, Umi ngajar privat door to door. Ya kan, pokoknya begitulah sengsara. Sampai Umi pernah tuh kontrak rumah nih, jago cerita dulu. Selama ini kan aku tidak pernah bercerita tentang diriku kan. Kalau orang kalau ceramah cerita tentang diri gue, sekali-sekali cerita tentang diri gue. Nampak nih, gue tahu tuh rumah kontrakan 2,5 juta per tahun. Bahasa itulah ya, tahun berapa tuh anak aku masih 1 tuh. So aku ngomong, padahal jemaah loh ini, jemaah kita ngaji juga di RT. Ayo kita ngomong sama si Fulan, ini ngomong rezeki ya.